Oke Bapak Ibu, kita masuk pada sesi tanya jawab, atau sesepuh senior yang ingin menambahi dari keterangan tersebut, monggo kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bapak-bapak utawi ibu-ibu ingkang badhe tanglet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek tanglet Gus, kula ngalami waktu kolwat niku ngalami kematian, perpisahan roh kali raga. Kula niki semerap raga kula dikerubungi kanca-kanca ngoten Gus. Kula niki wonten ndukur semerap raga kula niku. Lah niku perpisahan niku pertama kali kula tingali niku jempol kaki naik ke atas, lalu saya di atas. Apakah itu memang begitu proses kematian? Dan selang 2 hari saya didatangi orang tapi berbentuk sinar, berbentuk padang gitu loh Gus, dan di dadanya lebih padang tapi berputar ke arah kiri. Mohon penjelasannya Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si salik ketika suluk atau kholwat yang sudah diizini Allah paham dan mengamalkan dzikir sirul asrar, terkadang Allah memperlihatkan kejadian proses ruh itu masuk di alam fana. Itu tadi adalah proses menuju ke alam fana. Maksud ruh keluar dari jasmani itu berarti tetanda satu, ruh itu sudah waktunya dipanggil Allah saat itu. Yang kedua, ruh akan mengalami proses fana. Artinya ketika si salik berkholwat, terkadang juga Allah memperlihatkan proses kejadian fana, kadang juga tidak, tapi tetap ngalami proses fana. Makanya ketika ruh keluar itu maknanya adalah proses kefanaan selain daripada Allah. Idfin mendemo sira wujudaka ing wujud ira, eksistensi Anda sebagai makhluk yang dimaksud keakuan. Niki, aku yang ada di sini, bukan aku yang ada di sini. Ana yang ada di la ilaha illa anta, bukan ana yang ada di la ilaha illa ana. Ana yang ada di la ilaha illa ana itu belum akan dan tidak akan muncul dalam hati jenengan manakala kita masih ada ana dan anta. Gak bisa. Artinya nyatanya Allah dalam hati kita kewujudannya itu tidak akan pernah terjadi manakala masih ada ana makhluk anta kholik. Gak bisa. Sebab apa? Sebab al-kaunu utawi makhluk kulluhu
ya saben-saben makhluk iku zulmatun sifati peteng. Zulmah maknanya tidak ada, peteng itu kapan detik-detik bahwasanya gelap itu tidak ada, ya detik-detik di saat cahaya lampu ini menyala. Mana gelap Pak? Enggak ada. Tapi ketika lampu ini dimatikan, maka gelap datang. Padahal gelap itu aslinya tidak ada. Sama ketika dalam hati kita masih ada ana dan anta, ana makhluk, anta kholik, maka nyatanya ana, sejatine ana itu tidak akan pernah nyata bagi diri kita. Karena apa? Cahaya makrifat dalam hati kita belum dinyalakan Allah. Tapi jikalau cahaya makrifat nur, makrifat nurun ala nurin sudah dinyalakan Allah, maka ana dan anta di dalam tauhid la ilaha illa anta hangus. Akhirnya tinggal ana urip, ilahun wahid pun itu esa. Jadi apa yang jenengan alami tadi adalah proses fana. Itu manakala diteruskan nanti keakuan jenengan itu sudah tiada. Wis. Dalam hati sampean itu sudah tidak ada yang namanya kaun. Kaun, ngeten Pak. Al kaunu kulluhu iki al kaunu kulluhu zulmatun. Kaun iki adalah jenengan kali kula, ana iki ana sing la ilaha antai makhluk. Kaun itu makhluk iku asline gelap atau tidak ada. Kapan waktu-waktu dalam hatimu dirimu itu sudah tidak ada? Jikalau cahaya makrifat itu menyala. Bersamaan dengan itu hilangnya kaun, nyatanya ilahun wahid. Wis biyen gak wani Pak jelasno ngene iki rawani. Yaiku pulih ndadekno bingunge kita sebagai umat. Sebab nek ana sing wani jelasno niki kegeman niki langsung disesatkan. Akhirnya jenengan ini madosi dhewe. Makanya guru-guru Mbah Yai dulu biyen ngomong ngeten, nek wis roh ojo omong. Lah ngaten dah. Akan terjadi situasi yang menegangkan nanti. Lah sekarang sudah tidak zamannya. Sehingga keterangan para masyayikh tabi'ina sholihin dulu itu tidak sama dengan sekarang. Dulu susah diterima akal faham, sekarang mudah diterima akal faham. Wis enak Pak sekarang itu. Jari wong Jawa, wis waktune kelemi gabus kambangi watu hitam. Bahasa saya kambangi linggis. Linggis kok iso kambang. Pertanyaannya, apakah
proses kematian seperti itu. Dua jenis roh dalam kematian manusia, Pak. Pertama, dia mengalami kegelapan, yang kedua mengalami terang benang. Bahkan dinisbatkan yang mengalami kegelapan itu loroni ketika saat roh dijabut iku seperti kambing hidup-hidup diseset tulangnya, kulitnya ini loh, ambal 99 loro iku sanepan. Artinya apa, Pak? Suwakit sampai iki meninggalkan kesenangan dunia sakit. Karena apa? Karena walladzina kafaru auliya'uhumut taghut. Karena kita menjadikan selain ilahun wahid itu sebagai tumpuan. Yang di dalam ayat itu disebut at-taghut. Maka apa yang terjadi endingnya? Minan nuri ila zulumat, dari senang menuju susah. Itulah kegelapan. Tapi beda yang kedua, ketika saat kematian datang ora krasa. Sebab apa? Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz-zulumati ilan nur. Gak krasa iku maksudnya jenengan masuk di dalam alam yang padang, mesti gak kesasar. Mengapa kok masuk di dalam alam padang? Karena al-kaun itu sudah tiada miturut hati jenengan, rohaniah jenengan. Kesimpulannya ngeten, Pak. Kapan kaun itu ada? Dan kapan kaun itu aslinya tidak ada? Atau bahasa lain, kapan Allah itu ada? Kapan Allah itu miturut kita itu ghaib alias tidak ada? Dijawab gini, Pak. Ketika saat hati kita ini tertutup oleh kaun, maka disitulah nyatanya Allah tidak nyata. Justru nyatanya kaun itu ada nyata. Sama halnya berarti hati kita cahaya makrifat belum dinyalakan oleh Allah. Akhirnya sampai kapanpun kegelapan terjadi. Kapan nyatanya Allah itu dalam hati sampean terjadi? Ketika hilangnya kaun dalam hati jenengan. Hilangnya kaun itu bersamaan dengan murupe cahaya makrifat, menyalanya nur makrifat. Sebab apakah Allah menyalakan cahaya makrifat dalam hatimu? Jawabannya cuma satu. Karena hatimu selalu ingat pada Allah. Yang kumaksud ingat ini sini adalah sadar dan menyadari bahwasanya semua selain ilahun wahid itu tidak bisa apa-apa, alias yang berperan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Pun dikir iki sampean gedekno, itulah alasan mengapa Allah menyalakan cahaya makrifat. Tergantung secara syariat besok kita meninggalnya itu diletakkan su'ul khotimah gelap, apakah husnul khotimah terang. Tapi sudah bisa dibaca, sekarang sudah bisa dibaca. Siapa saat di dunia hatinya sudah tidak gelap terhadap Allah,
alias tidak buta terhadap Allah, maka mesti matinya husnul khotimah. Oke, lanjut. Monggo dilanjut. Wonten ibu-ibu? Wonten ibu-ibu? Sampun cukup, nggak ada? Oh ada, monggo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus kula tanglet, artinya surat Al-Fatihah diringkas menjadi bismillah, bismillah diringkas menjadi ba diringkas menjadi titik. Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran diringkas jadi Fatihah. Fatihah diringkas jadi bismillah. Bismillah diringkas jadi huruf ba, huruf ba diringkas jadi titik. Iku maksudnya apa? Gini Pak, Bu, kita di dunia ini dihadapkan Allah persoalan yang sangat kompleks. Wis, apakah hubungan dengan rumah tangga, anak, istri, apakah ekonomi, apapun itu laksana isine Al-Quran. Dan di situ diringkes menjadi dua ibadah. Pertama, ibadah murni. Itu yang dikatakan murni miturut syariat yang diperintahkan di dalam kewajiban ataukah di dalam sunnah sakerso. Yang kedua yang tidak murni, yang tidak ada indikasi miturut khususiyah itu ibadah, tapi ini kelebu ibadah. Apabila nanti jenengan ini bisa untuk memanfaatkan keduanya itu menyembah dan bertemu Allah. Kedua ibadah iku Pak Bu, itu diringkes lagi. Diringkes lagi di dalam bismillah. Bismillah. Lah, makna di dalam bismillah di situ awal itu berkata nama. Bismillah dengan nama Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, jasmani dan rohani. Nikmat imdad jasmani berarti kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani. Ar-Rahim kebutuhan kenikmatan yang berkenaan dengan rohani, berarti dunia dan akhirat. Oke, Bapak Ibu hadirin, ikut dikon ngeringkes maneh. Artinya tadi kita bicara isim nama, dengan nama Allah Ar-Rahman kang welas asih ing dalam dunya, Ar-Rahim tur kang welas asih ing dalam akhirat bloko. Wis iki dikumpulno dadi sitok. Artinya bagaimana dunia di dunia ini sudah menjadi akhirat jenengan. Bagaimana, saya ulang, secara jasmani Anda ini kan di dunia, bagaimana ruhaniah sudah di akhirat.
Ya sampean ilangi bak iku cek kari tetek. Terus caranya bagaimana? Jawabannya cuma satu Pak Bu. Ada di surat Ali Imran ayat 31. Jikalau kau betul-betul mengikuti aku, kata Kanjeng Nabi, maka kau akan dijadikan Allah sebagai kekasihnya atau Habibullah. Lah sebelum mencapai Habibullah, lah ini ada proses namanya nafi itsbat. Nafi berarti menghilangkan seluruh nama-nama tadi, ya, mulai Quran, Al-Fatihah, Bismillah, bahkan titik, hilang semuanya. Ketika fana maka itsbat, netepke ana yo ingsun yo aku iku sejatine ilahun wahid. Bukan aku hamba lho Pak. Aku hambane kan wis gak enek, sudah tidak ada. Lah inilah posisi yang dimaksud oleh Allah, hamba yang dipilih ya ini, yang tidak akan pernah bisa disesatkan oleh iblis atau nafsu dalam diri kita. Kapan kita masuk di wilayah ini? Kapan? Jawabannya cuma satu. Walaupun Anda li adami khudurika ma'allahi bihi la tatruk adzikra, jangan kau tinggalkan zikir. Walaupun zikirmu tadi li adami khudurika ma'allahi ta'ala, belum sampai kefanaan, tetap zikir sirul asrar ini lakukan asam terus setiap saat dan waktu miturut kadar kemampuan panjenengan masing-masing. Pun kuncinya ada di situ Pak. Jadi yaitu Bu, proses Fatihah, Bismillah, ba, titik ba, itulah proses jenengan kali kula wa inna ilaihi raji'un. Masih ada? Tasik wonten? Sampun? Nggih, sampun. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Apa yang Allah sampaikan pada malam hari ini berbentuk kabar baik atau peringatan ilmu bagi kita. Harapan kita mudah-mudahan menjadi satu buah ilmu yang bermanfaat dan membawa berkah di dalam keluarga kita dan diteruskan oleh anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Mulai awal sampai akhir, bila mana ada kalimat yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.